Hai, halo. Kenalin, aku Masaya Viva Takdila dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan jurnal Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum PD Jaya pada tahun 2019. Sebelum kupas tuntas mengenai jurnal tersebut, lalu apa sih manajemen sumber daya itu? Yuk sama-sama kita bahas. Arti dari manajemen sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas di fasilitas kesehatan. Nah, jadi udah paham kan semua apa itu arti manajemen sumber daya manusia? Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia dan apa aja permasalahannya di Rumah Sakit Umum PD Jaya. Yuk kita simak sama-sama. Pengembangan SDM merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia, yang mana pengembangan SDM ini meliputi pelatihan dan pengembangan karir, dan program serta proses dari pengembangan organisasi. Terdapat beberapa permasalahan pengembangan SDM kesehatan. Yang pertama, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan. Yang kedua, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan masih lemah dan belum didukung sistem informasi SDM kesehatan yang memadai. Yang ketiga, masih kurangnya serasi antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM kesehatan dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai. Dan yang terakhir, pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan SDM kesehatan berkualitas masih kurang. Kemudian, sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya dirasa kurang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan belum didukung ketersediaan tenaga kesehatan yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari permasalahan-permasalahan yang saya bahas tadi, nah di sini saya akan menjelaskan 4 bahasan yang akan dibahas pada jurnal ini. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Yang kedua, pengadaan atau pendidikan pelatihan tenaga kesehatan. Yang ketiga, pendayagunaan atau pembinaan tenaga kesehatan. Yang terakhir, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Penjelasan pertama mengenai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Di RSU PD Jaya, fasilitas pengembangan sumber daya manusia masih minim. Hal ini terlihat dari ungkapan informan bahwa fasilitas berupa poster dan SOP saja. Bahkan di ruang laboratorium dan rekam medik tidak dilengkapi fasilitas tersebut. Adapun alasan yang utama adalah disebabkan kekurangan dana. Padahal dukungan fasilitas dalam pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan sangat perlu dikembangkan dan diprioritaskan agar perawat dapat memanfaatkannya guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya. Manajemen rumah sakit perlu memprioritaskan dengan menganggarkan dana khusus dalam penambahan tenaga kesehatan dan fasilitas dalam pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan kedua mengenai pengadaan atau pendidikan tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya pelatihan di luar rumah sakit, tetapi juga pelatihan di dalam rumah sakit tidak pernah diselenggarakan oleh manajemen RSU PD Jaya. Padahal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan, mereka perlu mengikuti berbagai penelitian berkaitan dengan profesi masing-masing. Pengembangan SDM tenaga kesehatan rumah sakit belum sesuai dengan harapan. Ada kecenderungan memanfaatkan petugasnya mendapatkan pelatihan untuk membina tenaga kesehatan yang lainnya. Lalu, sarana pelatihan dalam pengembangan SDM kesehatan tidak diperbarui sehingga kegiatan peningkatan kemampuan menggunakan metode sosialisasi saja tanpa didukung alat bantu. Fasilitas pendidikan hanya berbentuk poster dan SOP. Faktor tersebut dapat menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan masih rendah sehingga perlu dioptimalkan di masa yang akan datang dengan menganggarkan dana khusus. Penjelasan ketiga mengenai pendayagunaan dan pembinaan tenaga kesehatan. Rumah sakit tidak menyediakan dana khusus bagi tenaga kesehatan, baik berstatus PNS maupun kontrak atau bakti yang ingin mengikuti pelatihan atau pendidikan. Mereka harus menanggung biaya sendiri, di mana pihak manajemen hanya memberikan rekomendasi dan izin untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kegiatan pendayagunaan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan belum optimal. Hal ini disebabkan belum diterapkan secara merata di seluruh unit layanan. Selain itu, kesempatan mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan tidak didukung dengan dana dari rumah sakit. Hal ini sebagai faktor esensial dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan. Penjelasan yang terakhir mengenai pembinaan dan penguasaan mutu tenaga kesehatan. Jadi, bentuk pembinaan yang diberikan kepada tenaga kesehatan
kesehatan di RSUP Pidijaya berupa teguran atau lisan. Biasanya, setiap kepala ruangan memberikan bimbingan kepada tenaga kesehatan agar dapat lebih fokus dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mentaati peraturan yang ada. Koordinasi antara bidang profesi sudah terjalin dengan baik, hanya ada beberapa tenaga kesehatan senior yang merasa tersinggung bila disuruh oleh tenaga kesehatan yang junior. Hubungan antara tenaga kesehatan, terutama atasan dan bawahan, cenderung berjalan dengan baik dan harmonis. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang udah ngerti kan bagaimana implementasi pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan di rumah sakit? Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi belajar mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye!